Halo, terima kasih sudah kembali menonton di video yang kedua. Sesuai dengan janji Ibu kemarin, Ibu akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis. Jadi silakan disiapkan buku tulisnya, kemudian dicatat hal-hal penting yang kiranya ingin ditanyakan, boleh juga melalui kolom komentar di bawah ini. Nanti akan Ibu jawab satu persatu ya. Sementara silakan kalian lihat terlebih dahulu video penjelasan yang akan Ibu berikan. Check it out. Oke, kita masuk ke pembelahan secara meiosis. Sebetulnya sama, karena ini adalah siklus sel ya. Jadi pada pembelahan meiosis juga melalui tahap interfase. Cuma nanti bedanya ketika pembelahan meiosis, sel anakan yang dihasilkan sifatnya adalah haploid atau N saja. Sedangkan pada mitosis, sel yang dihasilkan sifatnya adalah diploid. Jadi pada meiosis ini terjadi pengurangan jumlah kromosom, semacam itu. Oke, ini gambar untuk proses interfase nih. Jadi ini yang disebut dengan sister kromatid dihubungkan oleh sentromer. Untuk meiosis sendiri terjadi pada sel gamet. Terbagi menjadi dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapannya sama, ada profase, kemudian metafase, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang profase 1 terlebih dahulu ya. Pada profase 1 di sini kromosom homolog melakukan pindah silang atau di sini disebut sebagai crossing over. Jadi pindah silang sekaligus bertukar informasi genetik. Nah, ini yang tidak ada pada pembelahan secara mitosis ya. Ini adanya pada meiosis. Kemudian hilangnya membran inti sel, kemudian bergeraknya sentriol ini atau sentrosom menuju kutub-kutub yang berlawanan. Setelah itu memasuki prometafase 1. Di sini mikrotubul mulai menempel pada kinetokor, sama seperti di tahap mitosis ya. Ini menempel pada kinetokor. Jadi kalau di mitosis juga sama. Ini di mitosis, ini di meiosis. Oke. Kemudian karena sudah menempel pada kinetokor, ketika mikrotubul tersebut bergerak menuju arah yang berlawanan, itu akan membuat kromosom-kromosom homolog itu menuju bidang ekuator atau bidang pembelahan, atau yang kita sebut sebelumnya sebagai lempeng metafase. Selanjutnya adalah anafase 1. Anafase 1, pada proses ini kedua kromosom homolog bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, ini telofase, sudah ada kembali membran intinya, kemudian terjadi juga sitokinesis. Nah, pada tahap 1 ini dihasilkan dua sel dengan jumlah kromosom yaitu setengah dari induknya. Jadi ini sudah haploid. Memasuki tahap yang kedua atau meiosis yang kedua, ini sama persis tahapannya seperti mitosis. Jadi nanti akan di hasil akhirnya ya akan dihasilkan 4 sel anakan yang sifatnya adalah haploid. Jadi pada meiosis 2 tidak terjadi kembali pengurangan jumlah kromosom. Pengurangan jumlah kromosom hanya terjadi pada meiosis 1. Itu perbedaannya. Ini ya bisa dilihat ya, ini sama persis ketika pembelahan secara mitosis. Jadi ini nanti ada 4 sel anakan yang sifatnya adalah haploid. Ini untuk pembelahan secara meiosis. Gimana? Sudah paham belum perbedaan antara pembelahan mitosis dengan pembelahan meiosis? Kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti Ibu akan jawab satu persatu. Atau kalau misalnya penjelasan Ibu ada yang keliru, silahkan kalian juga bisa memberikan saran dan pendapat kalian juga di kolom komentar. Demikian video untuk materi tentang pembelahan sel. Nantikan video selanjutnya untuk menemani kalian belajar di rumah. Tetap sehat, love you.